bosku, assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita ndak mancing bosku, ndak kerja juga. Jadi hari ini kita lagi bersih-bersih reel sama joran. Hari ini kita cuci karena kemarin itu kita mancing di tempat yang berlumpur, airnya banyak. Noda-noda yang menempel di reel, kita khawatirkan nanti berkarat ya bosku. Ini bahkan bandulnya juga banyak yang berlumpur. Jadi kita cuci hari ini bosku. Tapi kita usahakan cuci reelnya itu jangan sampai diguyur ya bosku. Jangan sampai diguyur karena takutnya masuk ke dalam. Siapa tahu sil-silnya sudah tidak fresh lagi, akhirnya air masuk ke dalam. Kita cukup siram dengan air yang mengalir, misalnya dari keran langsung, tapi jangan kelamaan ya bosku karena bisa masuk. Cukup disemprot pakai air yang deras supaya noda-noda yang menempel itu bisa hilang. Kemudian kita bisa lap atau dilap kering. Ini hari ini kita melap kering bosku. Karena ini sudah disiram tadi bosku. Jadi kita mau lap kering dulu. Kita cek dalamnya supaya kita bisa pastikan di dalam tidak ada air. Seperti ini bosku. Di dalam ini ada air bosku. Jadi kita harus bersihkan supaya ini tidak berkarat. Kita bisa menggunakan tisu bosku. Biasanya bosku kalau kita sudah cuci seperti ini kita harus lumasin kembali pakai pelumas. Tapi karena saya punya pelumas sudah habis, jadi saya mau simpan aja dulu setelah saya bersihkan ini. Nanti kalau pesanan saya sudah datang baru kita kasih pelumas ya bosku ya. Ini hanya reel murahan aja bosku. Sebenarnya saya pengen bongkar ini bosku, cuman tidak ada pelumas, jadi percuma kita bongkar kalau tidak ada pelumas. Karena reel yang kita bongkar itu harus kita kasih pelumas seandainya pelumasnya kurang. Ini bosku, kalau ditarik ikan yang besar suaranya luar biasa bosku, karena ini perdalamnya ini saya sudah tarik, saya kencangin bosku. Jadi kalau dia ditarik ke babon atau mungkin ikan-ikan yang lumayan besar pasti akan menjerit kuat bosku. Ini bosku ya. Kalau bosku pengen reelnya menjerit seperti RS King, saya sarankan ininya diganti bosku. Pernya ini diganti dengan per yang agak kaku sedikit, yang lebih kaku dari ini. Jamin pasti akan menjerit bosku kalau ditarik ikan-ikan yang besar.
sebenarnya alat pancing bosku, atau reel maupun joran kita bosku, mahal atau murah tidak menjamin kualitas barangnya bosku. Maksud saya tidak menjamin ketahanannya, keawetannya ya bosku ya. Karena meskipun barang mahal, kalau cara pakai kita salah pasti tidak akan awet. Begitu dengan sebaliknya, barang yang murah ketika kita pakai dengan yang benar, cara kita yang sesuai, tidak memaksakan sesuatu, itu pasti akan awet bosku. Dulu ini bosku, reel yang 4000 ini dulu pernah bengkok khasnya di dalam bosku. Apa sih ya, apa ya namanya ini bosku ya, ininya ini dulu pernah bengkok. Saya bongkar dulu, itu saya bongkar sampai saya bingung sendiri bosku, karena awal-awal saya bongkar itu saya belum mengerti sama sekali. Saya mungkin ada sampai 10 kali bosku, saya bongkar, saya pasang, saya bongkar, saya pasang lagi, tapi tidak pas-pas, masih tetap tidak semut. Kenapa? Karena ininya bengkok. Saya tidak sadar bahwa ininya bengkok bosku. Ketika saya sudah tahu bahwa ini yang bengkok, akhirnya saya coba luruskan kembali, kemudian saya pasang, dan akhirnya bagus. Jadi ini dia bosku, waktu itu ceritanya saya beli sama reel ini bosku ya. Saya itu pengennya joran yang biasa, tapi memang waktu itu saya beli online. Jadi dia resellernya itu dikirimkan saya reel biasa sama joran BC bosku. Apa ya orang panggil, soalnya memang untuk joran BC sebenarnya bosku, bukan untuk joran joran biasa. Itu joran BC 3 sambungan, tapi waktu itu ujungnya sudah sempat patah dulu. Ini sebenarnya joran BC ini bosku, tapi ya namanya resellernya di Jakarta, sedangkan saya tinggal di Balikpapan. Saya malas untuk kembalikan barang untuk ditukar, jadi akhirnya saya pakai aja lah bosku ya, sebisanya. Tapi alhamdulillah setiap saya mancing ini joran tidak pernah tidak dapat ikan. Sama reel 4000 pasti dapat ikan. Jadi kalau yang ini bosku, ini awalnya ini pendek nih, hanya segini. Karena ini saya pasangkan dengan reel yang 7000, akhirnya saya tambahkan
pipa di bawahnya. Ini pipa besi, ini besi bosku. Kenapa begitu? Karena kalau kita fight dengan ikan-ikan yang besar, otomatis kan kita membutuhkan stang yang kuat seperti ini, tenaga. Dibandingkan seperti ini kita kurang kuat. Kita butuhkan tenaga yang seperti ini, stang yang seperti ini kalau fight dengan ikan yang besar. Akhirnya saya putuskan tambahkan ini besi di bawahnya biar lebih panjang, supaya bisa dicantolkan di perut setelah fight dengan ikan-ikan yang besar mungkin. Tapi belum pernah dapat ikan besar bosku. Aduh, sudah berapa bulan saya beli ini belum pernah dapat ikan besar. Karena memang ya saya jarang pakai ini bosku untuk mancing. Waktu itu sempat disambar, sempat fight dengan ikan besar di bakau, tapi leader kita putus bosku menggunakan ini sama reel 7000. Waktu itu masih belum rezeki ya bosku ya. Sekalian saya bersihkan bosku kotak perlengkapannya, tempat-tempat timah kita, pemberatnya. Karena waktu itu jatuh di lumpur sampai perlengkapan saya itu tertumpah, berhampuran semua bosku di atas lumpur. Untung waktu itu airnya sudah surut, jadi sudah tidak ada air pas kotak pancing saya jatuh. Jadi kita masih bisa ambil buat dipakai kembali, tapi kita harus tetap cuci karena kebersihan adalah sebagian daripada iman ya bosku ya. Jadi kita harus cuci. Dan juga kebersihan itu ya awal dari perawatan barang yang kita punya. Karena ketika kita membeli barang tanpa kita perhatikan kebersihannya, otomatis tidak akan awet, pasti akan cepat rusak bosku. Jadi usahakan kalau punya sesuatu, baik itu barang pancingan atau barang apapun ya, harus diperhatikan kebersihannya supaya barang kita pakai lebih awet. Bersihkan, kita rapikan kembali ke dalam tas. Yang ini kita tidak perlu masukkan ke dalam tas karena kita mau taruh di rumah aja, ini standby. Nanti kalau kita dapat spot yang bagus yang berpotensi kira-kira ada ikan besarnya, baru kita bawa.
pasang langsung di jorannya bosku, karena kita mau gantung. Aduh, jatuh bosku. Ini kita gantungnya bosku. Oke bosku, inilah kegiatan saya ketika saya tidak kerja atau lagi tidak mancing. Ya, hanya bisa membersihkan alat pancing kita atau alat tempur kita ketika mencari ikan. Jadi untuk teman-teman angler atau pemancing atau mungkin yang sudah subscribe channel saya, tolong di-share ya bosku ya. Yang belum subscribe ya tolong di-subscribe lah bosku, karena kan subscribe itu kan gratis bosku, nggak berbayar. Tolong ditonton terus, ikutin terus keseruan saya dalam mencari ikan ataupun dalam kegiatan lainnya. Bisa saja saya misalnya kegiatan apapun itu ya saya akan share ke grup, kecuali itu bersifat pribadi atau mungkin bersifat tidak publik ya bosku ya. Jadi dukung terus channel saya supaya cepat berkembang, supaya saya lebih semangat lagi untuk berkarya dalam memberikan video-video yang menarik buat para subscriber. Terima kasih, dan yang belum subscribe di-subscribe lah ya. Oke bosku, mungkin sampai di sini aja, karena kita juga sudah selesai bersih-bersihnya ini, bersih alat pancing kita. Nanti mungkin hari Minggu lah bosku ya kita